Anatomi dasar, sistem tubuh. Mahasiswa belajar tentang berbagai sistem tubuh manusia, misalnya, sistem kerangka, tulang, sendi, dan ligamen. Sistem otot, jenis otot, rangka, polos, dan jantung, dan fungsinya. Sistem saraf, otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer. Sistem peredaran darah, jantung, arteri, vena, dan kapiler. Sistem pencernaan, pernapasan, reproduksi, ekskresi, dan endokrin. Sistem tubuh dalam anatomi dasar. Sistem tubuh manusia adalah kumpulan organ yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsi tertentu. Berikut adalah rincian masing-masing sistem tubuh. 1. Sistem kardiovaskular, fungsi utama, mengangkut darah, oksigen, nutrisi, hormon, dan limbah metabolik ke seluruh tubuh. 1. Komponen utama, jantung, memompa darah ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik dan pulmonal. Terdiri dari ruang atrium dan ventrikel, serta katup seperti katup mitral dan trikuspid. Pembuluh darah, arteri, membawa darah beroksigen dari jantung ke tubuh. Vena, membawa darah tidak beroksigen kembali ke jantung. Kapiler, tempat pertukaran oksigen dan nutrisi dengan jaringan tubuh. Penjelasan detail sistem kardiovaskular. 1. Fungsi utama, sistem kardiovaskular bertugas untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Membantu pembuangan limbah metabolik, mengatur suhu tubuh dan menjaga keseimbangan cairan. 2. Komponen utama. 1. Jantung, struktur, berbentuk seperti kerucut terbalik, terletak di rongga toraks. Sedikit ke kiri, terdiri dari 4 ruang, atrium kanan, menerima darah tidak beroksigen dari tubuh melalui vena cava. Ventrikel kanan, memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Atrium kiri, menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Ventrikel kiri, memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding jantung, epikardium, lapisan luar pelindung. Miokardium, lapisan otot jantung yang bertanggung jawab atas kontraksi. Endokardium, lapisan dalam yang halus. Sistem konduksi jantung, nodus sinoatrial, SA. Pemacu utama yang memulai denyut jantung. Nodus atrioventrikular, AV. Menunda impuls untuk memastikan atrium dan ventrikel berkontraksi secara sinkron. 2. Pembuluh darah, arteri, membawa darah dari jantung. Memiliki dinding tebal untuk menahan tekanan tinggi. Vena, membawa darah kembali ke jantung. Dilengkapi katup untuk mencegah aliran balik. Kapiler,
Pembuluh darah kecil tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi dengan jaringan tubuh. 3. Darah, komposisi, sel darah merah, eritrosit, membawa oksigen, sel darah putih, leukosit, melawan infeksi, platelet, trombosit, membantu pembekuan darah, plasma, cairan yang mengangkut nutrisi, hormon, dan limbah. 3. Proses sirkulasi darah. 1. Sirkulasi sistemik. Dimulai dari ventrikel kiri aorta, arteri jaringan tubuh, vena, atrium kanan. 2. Sirkulasi pulmonal. Dimulai dari ventrikel kanan, arteri pulmonalis paru-paru, pertukaran gas di alveolus, vena pulmonalis, atrium kiri. 4. Pengaturan jantung dan tekanan darah, frekuensi denyut jantung. Dikendalikan oleh sistem saraf otonom, simpatik dan parasimpatik. Dipengaruhi oleh faktor seperti aktivitas fisik, emosi, dan hormon, adrenalin. Tekanan darah bergantung pada kekuatan kontraksi jantung dan resistensi pembuluh darah. Tekanan darah normal 120/80 mm raksa. 5. Penerapan klinis. 1. Penyakit kardiovaskular, hipertensi. Tekanan darah tinggi akibat penyempitan pembuluh darah. Aterosklerosis, penumpukan plak di dinding arteri. Infak miokard, serangan jantung. Penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Gagal jantung. Ketidakmampuan jantung memompa darah secara efektif. 2. Diagnostik, EKG, elektrokardiogram. Mendeteksi aktivitas listrik jantung. Ekokardiografi, menggunakan ultrasound untuk melihat struktur dan fungsi jantung. Tes darah, mengukur kadar enzim jantung seperti troponin untuk mendeteksi kerusakan jantung. 3. Terapi dan pengobatan, obat-obatan. Seperti beta blocker, S inhibitor, atau statin. Pembedahan, contohnya bypass jantung atau pemasangan stent. Rehabilitasi jantung, program olahraga dan diet untuk pemulihan setelah serangan jantung. 2. Penerapan klinis, pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui fungsi jantung dan pembuluh darah. EKG, elektrokardiogram, untuk mendeteksi gangguan irama jantung. 2. Sistem pernapasan. Fungsi utama, menyediakan oksigen ke tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. 1. Komponen utama, saluran pernapasan, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru-paru, mengandung alveolus sebagai tempat pertukaran gas. 2. Penerapan klinis, spirometri untuk mengukur kapasitas paru-paru. Pemeriksaan radiologi untuk mendeteksi infeksi paru seperti pneumonia.
Penjelasan detail sistem pernapasan. 1. Fungsi utama. Sistem pernapasan bertanggung jawab untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Mengatur keseimbangan asam basa melalui kontrol kadar karbon dioksida dalam darah. Membantu dalam menghasilkan suara, fonasi. 2. Komponen utama. 1. Saluran pernapasan bagian atas, hidung. Berfungsi sebagai pintu masuk udara, melembabkan, dan menyaring partikel melalui rambut hidung dan mukosa. Rongga hidung menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Faring, tenggorokan. Saluran bersama untuk makanan, menuju esofagus, dan udara, menuju trakea. Laring, kotak suara. Mengandung pita suara yang menghasilkan suara saat bergetar karena aliran udara. Melindungi saluran napas bawah dengan epiglotis yang menutup saat menelan. 2. Saluran pernapasan bagian bawah, trakea, batang tenggorokan. Saluran udara berbentuk tabung yang dilapisi cincin tulang rawan untuk menjaga bentuknya. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus utama bercabang ke paru-paru kiri dan kanan, yang kemudian bercabang menjadi bronkiolus. Berfungsi sebagai saluran udara menuju alveolus. Paru-paru, terletak di rongga toraks, terdiri dari 2 lobus di sisi kiri dan 3 lobus di sisi kanan. Berisi alveolus, tempat pertukaran gas berlangsung. 3. Alveolus, struktur mikroskopis berbentuk kantung yang dikelilingi oleh kapiler darah. Memiliki lapisan surfaktan yang mencegah alveolus runtuh. 4. Otot pernapasan, diafragma, otot utama yang membantu mengembang dan mengempiskan paru-paru selama bernapas. Otot interkostal, membantu pergerakan tulang rusuk selama pernapasan. 3. Proses pernapasan. 1. Ventilasi, aliran udara. Inspirasi, menghirup. Udara masuk ke paru-paru karena diafragma berkontraksi dan rongga dada membesar, menciptakan tekanan negatif. Ekspirasi, menghembuskan. Udara keluar dari paru-paru karena diafragma relaksasi dan rongga dada mengecil. 2. Pertukaran gas. Di alveolus, oksigen berdifusi dari udara ke darah. Karbon dioksida berdifusi dari darah ke udara untuk dihembuskan. Di jaringan tubuh, oksigen berdifusi dari darah ke sel-sel tubuh. Karbon dioksida dari sel-sel tubuh berdifusi ke darah. 3. Transportasi gas, oksigen, diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Karbon dioksida diangkut dalam bentuk bikarbonat, larut dalam plasma, atau terikat pada hemoglobin. 4. Regulasi pernapasan. Pusat pernapasan terletak di batang otak, medula oblongata dan pons,
yang mengontrol frekuensi dan pola napas. Kemoreseptor merespons kadar karbon dioksida, oksigen, dan pH darah untuk menyesuaikan laju pernapasan. 5. Penerapan klinis. 1. Penyakit pernapasan, asma, penyempitan saluran napas akibat inflamasi, menyebabkan sulit bernapas. Pneumonia, infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan alveolus dan penumpukan cairan. COPD, chronic obstructive pulmonary disease, penyakit kronis yang mengurangi aliran udara, seperti emfisema atau bronkitis kronis. Kanker paru-paru, tumbuhnya sel abnormal di paru-paru akibat merokok atau paparan zat berbahaya. 2. Diagnostik, spirometri, mengukur kapasitas paru-paru dan aliran udara untuk mendeteksi gangguan seperti asma atau COPD. Ronsen dada, memeriksa kelainan struktur paru-paru seperti infeksi atau tumor. Tes gas darah arteri, mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan pH darah. 3. Pengobatan, inhaler, obat yang membantu membuka saluran napas, terutama untuk asma. Terapi oksigen diberikan kepada pasien dengan kadar oksigen rendah. Rehabilitasi pernapasan, program olahraga dan latihan pernapasan untuk memperbaiki fungsi paru-paru. Sistem pernapasan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Jika Anda ingin, saya